Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Febriansah. Saya dari kelas 1D dengan NPM 25783115. Maksud saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS dari Bu Sylvia untuk menjelaskan materi yang sudah diberikan Bu Fia kepada saya, yaitu ada berupa 5 materi. Yang pertama itu ada prosedur, dan yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada recursive, dan yang keempat ada sequential sort, dan yang kelima, yang terakhir ada binary sort. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan pengertian saya terhadap 5 materi yang sudah diberikan Bu Fia kepada saya. Nggak usah lama-lama, kita langsung ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai prosedur. Yang pertama ada prosedur. Prosedur adalah sebuah subprogram dalam pemrograman yang berisi sekumpulan perintah suatu tugas tertentu. Tidak seperti fungsi. Prosedur tidak memiliki tidak bisa membalikan nilai. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah program lebih terstruktur atau memudahkan pengelolaan sebuah kode dan menghindari dua aplikasi perintah. Prosedur biasanya digunakan ketika program hanya ingin melakukan sebuah aksi, bukan kalkulasi, atau mendapatkan hasil perhitungan tersebut. Contohnya itu ketika kita memanggil sebuah menu, tampilkan menu, maka yang akan muncul di layar monitor Anda adalah menampilkan menu tersebut tanpa membalikan nilai balik. Kelebihannya, yang pertama itu ada membuat program lebih terorganisir. Bagian program yang rumit bisa dipecah menjadi beberapa bagian prosedur agar mudah dikelola. Dan yang kedua, bisa mengurangi duplikasi kode. Jika suatu proses digunakan berulang, cukup panggil prosedurnya saja. Yang ketiga ada meningkatkan keterbacaan kode. Nama prosedur yang jelas membuat sebuah program lebih mudah dipahami. Dan yang keempat, memudahkan debugging atau sebuah kesalahan bisa dilacak berdasarkan bagian prosedur tertentu. Kembali lagi ke kekurangan. Yang pertama, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, prosedur tidak dapat mengembalikan sebuah nilai, sehingga tidak bisa digunakan untuk perhitungan yang butuh hasil. Yang kedua, bergantung pada variabel luar, karena tidak punya nilai balik untuk dikirimkan kembali. Dan yang ketiga, kurang fleksibel dibanding function bila digunakan untuk operasi yang kompleks. Yang kedua, kita akan pindah sedikit ke nomor 2, yaitu ada fungsi atau function. Fungsi adalah sebuah subprogram yang memiliki tugas tertentu dan menghasilkan satu nilai balik. Nah, ini kebalikannya dari prosedur itu ya sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya prosedur tidak bisa membalikan suatu nilai, nah fungsi ini bisa membalikan sebuah nilai. Fungsi itu sendiri sangat berguna untuk operasi yang matematis, logika pengelolaan data, sebuah data, dan perhitungan lainnya. Nah, setiap fungsi atau function harus memiliki
yang pertama nama function tersebut, dan yang kedua itu ada parameter. Parameter ini opsional ya teman-teman, tergantung kalian ini membuat apa. Yang ketiga ada isi perintah, dan yang keempat, yang terakhir itu ada nilai balik atau return. Contohnya, saya akan memberikan contoh. Nah, contohnya, jika kita panggil misal hitung diskonnya ada 10.000. Nah, itu dikali, jadi hasilnya 10.000. Sekarang kita ke kelebihan function itu sendiri. Nah, ini kembali lagi ke yang saya tadi sudah jelasin ya teman-teman. Yang pertama itu function itu bisa mengembalikan sebuah nilai sehingga dapat digunakan di banyak proses lain. Nah, untuk yang kedua, function itu membuat sebuah program modular dan lebih mudah untuk diuji tentunya. Yang ketiga, bisa meningkatkan sebuah efisiensi karena satu function dapat dipakai berulang kali, jadi lebih efisiensi, bisa digunakan berulang kali, nggak cuma sekali saja. Dan yang keempat, function itu sendiri bisa mencegah kesalahan karena logika perhitungan disatukan dalam satu tempat. Kita sekarang geser dulu ke kekurangannya. Setelah tadi kita bahas kelebihan, maka pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan function itu sendiri, yang pertama, kita harus bisa menentukan tipe nilai balik sehingga lebih ketat dibanding prosedur itu sendiri. Dan yang kedua, tidak efektif jika hanya ingin melakukan aksi yang sederhana seperti print dan yang lainnya. Jadi kita nggak boleh yang terlalu sederhana agar lebih efektif. Nah, yang ketiga, lebih kompleks untuk ditulis ketika tidak benar-benar membutuhkan nilai balik. Setelah kita membahas dua materi yang sudah kita bahas, nah kita masih ada materi yang ketiga. Setelah yang pertama kita bahas prosedur, yang kedua kita fungsi atau function. Nah, sekarang kita lari yang ketiga. Yang ketiga itu ada rekursif. Apa sih rekursif ini? Rekursif adalah sebuah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara berulang kali. Benar. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian kecil. Seperti itu teman-teman. Rekursif itu sendiri umumnya memiliki dua kondisi ya teman-teman, bagi yang belum tahu. Yang pertama ada base case, sebuah kondisi berhenti. Nah, yang kedua ada recursive case. Kondisi ini di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Dan rekursif sering dipakai dalam algoritma matematika, struktur data atau pohon, graf, pembagian data, dan pencarian tertentu. Kita langsung aja ke kelebihannya ya teman-teman. Nah, kelebihan rekursif yang pertama, ya, kodenya itu menjadi lebih singkat, elegan. Jadi memudahkan kita untuk membaca kode tersebut, terutama untuk masalah percabangan.
Nah, yang kedua, rekursif ini cocok untuk masalah yang secara alami berulang seperti contohnya Fibonacci. Yang kedua ada DFS dan yang ketiga itu ada tree traversal. Dan yang ketiga itu mengurangi sebuah kompleksitas logika dalam perulangan bersarang. Lagi-lagi setelah ada sebuah kelebihan, maka kita akan kembali lagi ke sebuah kekurangan. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya rekursif ini yang pertama, boros memori. Karena apa teman-teman? Karena setiap kita memanggil fungsi masuk ke dalam stack, nah itu tuh sangat boros memori. Nah, yang kedua, dapat menyebabkan stack atau overflow jika terlalu dalam. Nah, untuk yang ketiga, biasanya lebih lambat daripada metode iteratif. Dan yang keempat, sulit dipahami oleh pemula seperti saya contohnya, karena berpikir tumbukan panggilan sebuah fungsi. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan mengenai rekursif. Sekarang kita akan geser ke materi selanjutnya. Setelah kita membahas yang pertama ada prosedur, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada rekursif. Nah, sekarang kita udah sampai ke materi yang keempat, teman-teman. Keempat, ada materi apa sih? Keempat itu ada sequential sort. Apa sih bagi teman-teman yang belum tahu sequential sort itu apa? Sequential sort adalah sebuah metode pencarian paling sederhana, di mana sebuah sistem mencari sebuah data dari awal hingga akhir, memeriksa elemen satu per satu sampai elemen tersebut ketemu atau habis. Dan tidak memerlukan syarat seperti data harus berurut. Contohnya, kita memiliki sebuah array. Nah, di dalam array ini ada angka 12, 23, 34, dan 45. Nah, targetnya kita ini mau mencari angka yang mana? Angka yang mana yang kita cari? Contohnya, targetnya ada 34. Langkahnya, cek 12 sampai 23. Nah, itu belum ketemu. Cek 23 sampai 34 dan seterusnya, itu belum ketemu. Dan cek 34. Nah, itu ketemu kita angka yang kita cari. Dan sekarang kita kembali ke kelebihan sequential sort ini. Kita tadi sudah membahas kelebihan prosedur, kelebihan fungsi, kelebihan rekursif, kelebihan sequential sort. Nah, sekarang kita ada di sequential sort. Kelebihannya sangat mudah diimplementasikan, bahkan oleh pemula seperti saya contohnya. Yang kedua, tidak membutuhkan data terurut. Ini cocok untuk data set kecil. Nah, yang ketiga, bisa digunakan pada semua jenis struktur data, array, list, dan lain-lain. Nah, setelah kita kelebihan, lagi-lagi ada kekurangannya lagi teman-teman. Kekurangannya apa sih? Sayangnya teman-teman, setelah banyak kelebihannya, sekarang kita ada di kekurangannya. Kekurangannya apa sih? Yang pertama, itu kita lambat untuk mencari data yang besar karena harus memeriksa satu persatu. Itu terlalu membuang-buang waktu dan tidak efisien ya teman-teman. Yang kedua, kompleksitas menurun drastis jika data sangat banyak, atau performa menurun drastis jika data sangat banyak. Dan yang terakhir, tidak cocok
untuk pencarian cepat seperti sistem database yang sangat besar. Itu teman-teman kekurangannya. Jadi kita cuma bisa menggunakan untuk data yang lebih kecil. Jika kita menggunakan data yang lebih besar, pasti akan sangat lama dan lambat ya teman-teman. Sudah 4 materi yang saya jelaskan. Sekarang materi yang terakhir. Materi terakhir ini ada apa sih? Materi terakhir ini ada binary search. Apa sih binary search ini? Binary adalah sebuah program algoritma pencarian yang bekerja dengan cara yang pertama, membagi data menjadi 2 bagian. Memilih bagian yang relevan untuk mengulang proses hingga ditemukan data tersebut. Syarat yang utama binary search ini, data harus terurut. Tanpa data terurut, binary search tidak bisa digunakan. Binary search digunakan dalam banyak sistem modern seperti pencarian dalam database, pencarian pada kamus digital, sistem indeks file, algoritma optimasi. Contohnya, array. Kita mempunyai sebuah array. Nah, di dalamnya ini ada angka 2, 4, 6, 8, dan 10, dan 12. Nah, kita tuh targetnya mau cari array yang keberapa, angka yang keberapa. Misal contohnya targetnya ada targetnya itu angka 8. Nah, jadi langkah-langkahnya, tengah elemen ke 3 sampai 6 dan 8. 6 cari ke kanan, tengah baru 8 ketemu. Jadi gitu teman-teman. Jadi harus berurutan ya teman-teman. Nah, sekarang kita geser lagi ke kelebihan. Setelah kita bahas kelebihan prosedur, fungsi, rekursif, sequencer, dan sekarang kita ke kelebihan binary search. Yang pertama, apa sih sebenarnya kelebihan binary search ini? Sangat cepat untuk data yang besar. Kalau tadi kita sequential search cuma mampunya data yang kecil, nah sekarang binary search ini sangat cepat untuk data yang besar, lebih besar. Yang kedua, kompleksitas waktu login jauh lebih efisien dari out. Nah, yang ketiga, digunakan pada sistem nyata yang butuh kecepatan yang sangat tinggi. Yang terakhir, lebih stabil dalam mengenai dataset yang sangat besar. Nah, dari sini aja sudah terlihat ya teman-teman perbedaan dari sequential search dan binary search. Kalau sequential search itu kita datanya harus data yang kecil. Nah, sedangkan binary search ini kita harus menggunakan data yang lebih besar dan itu lebih cepat dan efisien. Kekurangan. Setelah kita tadi bahas kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan binary ini, data itu harus terurut. Kalau tidak terurut, butuh waktu tambahan untuk sortir atau kita menyortir satu-satu. Yang kedua, tidak cocok untuk data yang sering berubah posisinya. Nah, dan yang ketiga, implementasinya sedikit lebih sulit daripada sequential search. Yang keempat, tidak bisa digunakan secara struktur data tertentu yang dimana tidak mendukung akses indeks. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. 5 materi tersebut yang sudah diberikan Bu Sylvia kepada saya. Yang pertama ada prosedur, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada rekursif, yang keempat ada sequential search, dan yang kelima ada binary search. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.